Kamu tahu nggak, dalam hidup ini, ada perjuangan yang ternyata bukan untuk dimenangkan, tapi untuk disadari bahwa memang bukan milik kita. Kadang Allah sengaja mempertemukan kita dengan seseorang, bukan untuk memiliki, tapi untuk menguji seberapa kuat kita bisa melepaskan. Dan mungkin, video ini hadir di waktu yang paling tepat, saat kamu sedang capek mempertahankan seseorang yang sudah tidak ingin bertahan. Assalamualaikum sahabat hati, terima kasih sudah klik video ini. Aku Syifal Kolbi dan hari ini kita akan ngobrol sesuatu yang sering banget bikin dada sesak, mata panas, dan hati serasa mau pecah, yaitu tentang 5 tanda dia bukan jodohmu meskipun kamu sudah berjuang mati-matian. Tapi tenang dulu, video ini bukan buat nyalahin kamu yang udah berjuang, bukan juga buat nyindir siapapun. Ini adalah ruang tenang buat kamu yang lagi belajar memahami bahwa cinta nggak selalu berarti memiliki. Dan aku mau kamu tahu, kamu nggak kebetulan nonton video ini. Serius. Kamu ada di sini karena Allah yang gerakkan langkah jarimu, Allah yang pengen kamu dengar sesuatu hari ini. Sesuatu yang mungkin akan membuka matamu, melembutkan hatimu, dan membuatmu lebih ikhlas menerima kenyataan yang sempat kamu tolak. Jadi jangan kemana-mana, tenangkan diri, tarik napas pelan, dan biarkan kata-kata ini berbicara langsung ke hatimu. Kita sering salah paham sama konsep jodoh. Banyak orang mikir kalau jodoh itu cuma soal siapa yang kita cintai paling dalam, siapa yang paling bikin deg-degan, atau siapa yang paling sering muncul di doa. Padahal, jodoh bukan tentang siapa yang kamu kejar, tapi siapa yang Allah dekatkan tanpa harus kamu memaksakan. Kadang kamu berjuang mati-matian buat mempertahankan seseorang, tapi justru perjuangan itu malah menjauhkan kamu dari kebahagiaan yang sebenarnya sudah disiapkan oleh Allah. Coba renungkan sebentar. Berapa kali kamu bilang, aku nggak bisa tanpa dia, tapi nyatanya kamu masih hidup sampai hari ini. Itu bukti kalau kamu bukan butuh dia, kamu cuma belum terbiasa tanpa dia. Kamu kuat kok, kamu cuma belum sadar aja. Kamu tahu, rasa cinta itu fitrah, tapi ketika cinta membuatmu jauh dari ketenangan, mungkin itu bukan cinta yang diridai Allah. Cinta yang benar itu bikin kamu semakin dekat dengan Allah, bukan malah menjauh darinya. Kalau sejak kamu mengenal dia, hidupmu jadi sering nangis, sering was-was, dan jarang lagi berdoa dengan tenang, mungkin Allah sedang kasih tanda bahwa dia bukan jalanmu. Ada kalanya Allah menunda pertemuan dengan jodoh yang tepat, karena kamu masih sibuk mempertahankan orang yang salah. Dan itu manusiawi, karena kita semua pernah buta oleh rasa sayang. Tapi ingat, Allah nggak akan biarkan hati yang tulus berjuang sia-sia. Bisa jadi, perjuanganmu selama ini bukan untuk dia, tapi untuk membuatmu jadi pribadi yang lebih kuat sebelum bertemu jodoh yang sebenarnya. Sebelum kita lanjut ke tanda-tandanya, aku mau kamu lakukan satu hal kecil sebagai bentuk energi positif. Ketik angka 77 di kolom komentar, karena angka itu jadi simbol energi baik hari ini. Siapapun yang ngetik 77, semoga Allah sembuhkan luka di hatinya, kuatkan langkahnya, dan datangkan seseorang yang benar-benar tulus mencintainya karena Allah. Kita lanjut ya. Pernah nggak kamu ngerasa hubunganmu mulai berat? Kamu capek berjuang sendirian, tapi nggak mau berhenti karena takut kehilangan? Padahal, di setiap doa kamu minta supaya hubungan itu dikuatkan. Tapi yang datang justru ujian terus-menerus. Itu bukan karena doa kamu nggak didengar, tapi karena Allah tahu, yang kamu minta belum tentu baik buatmu. Kadang Allah sayang dengan cara yang enggak kita mengerti. Allah hancurkan hubunganmu supaya kamu nggak terus memaksakan sesuatu yang bisa menghancurkanmu nanti. Allah lepaskan dia bukan karena Allah ingin kamu kesepian, tapi karena Allah ingin kamu menemukan seseorang yang benar-benar membawa kamu lebih dekat dengannya. Kalau kamu ngerasa selama ini udah kasih segalanya tapi tetap nggak dianggap, itu bukan karena kamu kurang baik, tapi karena kamu sedang mencintai orang yang salah. Allah nggak akan tulis seseorang jadi jodohmu kalau orang itu terus membuatmu merasa tidak cukup. Jodohmu itu yang membuat kamu tenang, bukan yang bikin kamu terus merasa salah. Kita seringkali terlalu sibuk mempertahankan sesuatu yang udah jelas disuruh Allah lepaskan. Padahal kalau kamu mau sedikit saja menundukkan ego dan berkata, "Ya Allah, kalau memang bukan dia yang terbaik, tolong jauhkan dengan cara yang lembut," maka kamu akan melihat bagaimana Allah menata ulang hidupmu dengan cara yang lebih indah dari yang kamu bayangkan. Tapi aku tahu, prosesnya nggak gampang. Melepaskan itu nggak semudah mematikan lampu. Butuh waktu, butuh tangis, butuh keberanian. Tapi percayalah, setiap air mata yang kamu jatuhkan karena berusaha ikhlas, itu nggak pernah sia-sia.
Allah catat semuanya, dan kelak Dia akan ganti dengan seseorang yang membuatmu bersyukur pernah disakiti. Kamu tahu kenapa cinta itu kadang harus gagal? Karena Allah ingin kamu belajar bahwa kebahagiaan bukan datang dari seseorang, tapi dari hatimu yang dekat dengannya. Kadang Allah biarkan kamu jatuh cinta pada orang yang salah, supaya kamu belajar mencintai dengan cara yang benar. Dan kalau kamu lagi di fase ini, fase di mana kamu masih berjuang sendirian, masih berharap dia berubah, masih menunggu dia kembali, aku mau kamu tenang. Jangan benci perasaanmu, jangan marah sama dirimu. Kamu cuma manusia yang sedang belajar melepas sesuatu yang kamu cintai karena Allah. Dan itu mulia. Jadi kalau kamu ngerasa lelah, kamu boleh berhenti. Kamu nggak harus selalu kuat, karena kekuatan yang sejati itu bukan ketika kamu terus bertahan, tapi ketika kamu berani menyerahkan segalanya pada Allah dengan ikhlas. Sekarang, aku mau kamu bayangkan sesuatu. Bayangkan kamu di titik paling tenang. Nggak lagi dikejar rasa takut, nggak lagi dipenuhi kecemasan, cuman ada kamu dan Allah. Dalam kesendirian itu, kamu akhirnya sadar bahwa ternyata yang kamu cari selama ini bukan dia, tapi kedamaian. Dan kedamaian itu cuma bisa kamu dapat kalau kamu berhenti melawan takdir Allah. Jadi, kalau hari ini kamu masih di antara ragu dan percaya, antara bertahan atau melepaskan, aku mau kamu lakukan satu hal. Pejamkan mata sebentar dan bisikan dalam hati, "Ya Allah, kalau memang dia bukan jalanku, aku ridha. Tuntun aku pada yang kau siapkan untukku." Begitu kamu bisa mengucapkan itu dengan tulus, kamu sudah menang. Bukan menang karena punya dia, tapi menang karena berhasil berdamai dengan takdirmu sendiri. Dan itulah awal dari ketenangan yang selama ini kamu cari. Kita nggak akan berhenti di sini, karena setelah ini, aku dan sahabat Ashifa bakal ngebahas lebih dalam satu persatu 5 tanda dia bukan jodohmu, supaya kamu bisa lebih yakin mana yang harus kamu pertahankan dan mana yang harus kamu lepaskan. Tapi sebelum lanjut ke bagian berikutnya, aku mau kamu isi kolom komentar dengan angka 77. Bukan sekadar angka, tapi simbol bahwa kamu siap menyalurkan energi positif, siap membuka lembar baru, dan siap percaya bahwa rencana Allah selalu lebih indah dari apapun yang kamu perjuangkan selama ini. Karena yakinlah, Allah tidak pernah mengambil sesuatu kecuali untuk menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Kamu nggak sendiri, kamu nggak kalah, kamu cuma sedang disiapkan untuk sesuatu yang lebih layak. Dan di video ini, kita akan sama-sama belajar melihat tanda-tanda itu satu persatu dengan hati yang lebih terbuka, bukan dengan rasa sakit, tapi dengan keikhlasan. Karena cinta yang diridai Allah akan selalu berujung pada kedamaian, bukan penyesalan. Dan itu akan jadi perjalanan kita di bagian selanjutnya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering bikin hati terasa tertusuk. 5 tanda yang seringkali sudah ada di depan mata, tapi kita pura-pura nggak lihat. 5 tanda yang Allah kirimkan dengan sangat jelas, tapi kita justru sibuk menutup telinga karena takut kehilangan. Padahal kehilangan seseorang yang salah jauh lebih baik daripada kehilangan diri sendiri, karena memaksakan. Jadi, yuk kita pelan-pelan bahas satu persatu. Ingat, bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk membuka mata dan hati. Supaya kalau nanti Allah bilang cukup, kita bisa menjawab, "Aku paham, ya Allah." Tanda pertama, hatimu tidak pernah tenang meskipun kamu bersamanya. Cinta yang datang dari Allah itu membawa kedamaian. Dia menenangkan, bukan mengacaukan. Tapi kalau setiap hari kamu gelisah, curiga, overthinking, takut kehilangan, merasa nggak cukup, merasa nggak dihargai, berarti ada yang nggak beres. Hati yang cemas itu tanda bahwa kamu sedang memaksa sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu. Coba ingat lagi, sejak kamu kenal dia, apakah kamu jadi lebih dekat sama Allah? Atau malah makin jarang berdoa karena sibuk mikirin dia? Apakah kamu jadi lebih semangat memperbaiki diri? Atau malah kehilangan arah karena terlalu sibuk mempertahankan dia? Allah itu maha penyayang. Dia nggak akan kasih jodoh yang bikin kamu kehilangan ketenangan. Jadi kalau kamu merasa cintamu membuatmu semakin jauh dari Allah, itu tanda pertama bahwa mungkin dia bukan jodohmu. Cinta yang benar membuatmu ingin jadi lebih baik. Tapi kalau cinta itu justru bikin kamu berubah, jadi orang yang kamu sendiri nggak kenal lagi. Yang dulunya tenang, sekarang gampang marah. Yang dulu ceria, sekarang penuh air mata. Mungkin Allah sedang kasih sinyal lembut agar kamu berhenti.
Kadang kamu bilang, aku bertahan karena aku cinta. Padahal seharusnya kamu bilang, aku berhenti karena aku cinta diriku sendiri, dan aku percaya pada rencana Allah. Karena kalau terus kamu paksakan, yang kamu cintai akan berubah jadi sumber luka, bukan sumber bahagia. Tanda kedua, kamu berjuang sendirian. Cinta yang sehat adalah dua arah. Ada saling peduli, ada saling menenangkan, ada saling memperjuangkan. Tapi kalau selama ini kamu terus yang memberi, kamu terus yang memulai, kamu terus yang mengalah, sementara dia hanya menerima tanpa pernah sadar betapa berat perjuanganmu, itu bukan cinta, Pak, itu ketimpangan. Kamu tahu rasanya kan? Nunggu kabar yang nggak kunjung datang, terus alasan yang sama keluar lagi dan lagi. Maaf, aku sibuk. Tapi anehnya, dia selalu sempat main, nongkrong, atau scroll media sosial, tapi nggak sempat buat sekadar balas pesanku. Dan kamu masih tetap bertahan, karena kamu pikir, namanya juga cinta, pasti butuh perjuangan. Tapi kamu lupa, perjuangan itu seharusnya dilakukan berdua. Kalau cuma kamu yang berjuang, itu bukan perjuangan. Itu pengorbanan tanpa arah. Allah itu maha adil. Kalau seseorang benar-benar ditulis jadi jodohmu, maka hatinya juga akan digerakkan untuk memperjuangkanmu. Kamu nggak perlu memohon perhatian. Kamu nggak perlu meyakinkan dia buat tetap tinggal. Orang yang memang ditulis untukmu nggak akan pernah butuh alasan untuk bertahan. Dia akan pilihmu bahkan dalam keadaanmu yang paling rapuh sekalipun. Jadi, kalau kamu merasa sendirian dalam hubungan yang seharusnya dijalani berdua, mungkin Allah sedang ingin kamu paham bahwa cinta sejati tidak bisa kamu perjuangkan sendiri. Tanda ketiga, dia tidak pernah mengajakmu mendekat kepada Allah. Ini tanda paling jelas tapi seringkali kita abaikan. Cinta sejati itu bukan cuma tentang dua orang yang saling menyukai, tapi dua orang yang sama-sama menuntun menuju ridha Allah. Kalau dia benar jodohmu, dia akan menjaga pandanganmu, menjaga hatimu, dan tidak akan mengajarkanmu untuk melanggar batas-batas yang Allah tetapkan. Tapi kalau dia malah membuatmu menunda ibadah, menjauh dari keluarga, atau lebih banyak menangis daripada bersyukur, berarti cinta itu sudah salah arah. Banyak orang bilang, nanti kalau sudah nikah dia pasti berubah. Tapi kenyataannya, perubahan tidak datang karena status. Perubahan datang karena kesadaran. Kalau sebelum menikah saja dia nggak pernah mengajakmu sholat, nggak pernah mengingatkanmu untuk berdoa, dan malah sering membuatmu lalai, maka besar kemungkinan Allah sedang ingin kamu sadar bahwa hubungan itu bukan jalan yang diberkahi. Coba pikir, kalau kamu bersama seseorang yang membuatmu jauh dari Allah, bagaimana mungkin Allah akan ridha menjadikan dia pasangan hidupmu? Allah tidak akan menuliskan kebahagiaan dari sesuatu yang dia murkai. Jadi kalau kamu sering merasa bersalah tapi tetap mempertahankan hubungan itu, mungkin saatnya kamu berhenti dan bertanya pada dirimu sendiri. Aku mencintai karena siapa? Karena Allah atau karena takut kehilangan? Sama tanda keempat, kamu tidak bisa menjadi diri sendiri. Ini hal yang kelihatannya sepele tapi justru paling menyakitkan. Dalam cinta yang sehat, kamu bisa jadi dirimu sendiri tanpa takut dihakimi. Tapi kalau kamu harus terus berpura-pura supaya dia tetap suka, itu bukan cinta, itu ketakutan. Kamu tahu hubunganmu mulai salah ketika kamu tidak bisa lagi berkata jujur tentang apa yang kamu rasakan. Kamu menahan diri untuk tidak marah karena takut dia pergi. Kamu menyembunyikan kesedihanmu karena takut dianggap drama. Kamu berpura-pura kuat karena takut dibilang lemah. Padahal, cinta yang benar justru membuatmu nyaman untuk jadi apa adanya. Allah menciptakanmu dengan segala kelebihan dan kekurangan yang unik. Jodohmu nanti adalah orang yang menerima semuanya tanpa syarat, tapi kalau dia hanya mencintai versi terbaikmu, versi bahagiamu, versi cantikmu, atau versi kuatmu, berarti dia hanya jatuh cinta pada topengmu, bukan pada dirimu yang sebenarnya. Kamu nggak perlu berubah jadi orang lain demi diterima. Karena kalau kamu harus kehilangan jati diri demi mempertahankan seseorang, kamu sedang mempertaruhkan sesuatu yang lebih berharga daripada cinta, yaitu dirimu sendiri. Dan Allah nggak mau kamu kehilangan diri sendiri hanya untuk membahagiakan orang lain. Cinta sejati itu bukan menyesuaikan diri secara buta, tapi tumbuh bersama dalam kebaikan. Tanda kelima, Allah sudah berulang kali kasih tanda, tapi kamu menolak melihatnya. Kadang Allah sudah kasih semua sinyal. Hubungan kalian nggak pernah berjalan lancar, selalu penuh drama, selalu diwarnai salah paham, tapi kamu terus bilang, mungkin ini ujian sebelum pernikahan. Padahal bisa jadi itu bukan ujian, tapi peringatan. Kamu tahu kenapa kamu terus disakiti oleh orang yang sama?
karena kamu terus menolak belajar dari rasa sakit itu. Kamu terus buka pintu untuk seseorang yang jelas-jelas tidak menghargaimu, padahal Allah sudah berkali-kali menutupnya. Allah itu maha lembut, tapi juga maha tegas. Kalau kamu terus menolak untuk pergi dari hubungan yang salah, maka Allah akan membuatmu hancur dulu supaya kamu sadar. Kadang Dia harus membiarkan hatimu patah agar kamu berhenti bergantung pada manusia. Coba lihat lagi ke belakang. Berapa banyak red flag yang kamu abaikan? Berapa banyak air mata yang kamu tumpahkan tapi tetap kamu bilang, "Aku yakin dia bisa berubah." Padahal, kamu bukan Tuhan yang bisa mengubah hati seseorang. Kamu cuma manusia yang bisa berdoa, berusaha, lalu menyerahkan hasilnya pada Allah. Kalau kamu sudah mencoba, sudah berdoa, kuda berjuang, tapi tetap tidak ada kejelasan. Mungkin itu cara Allah bilang bahwa jalanmu memang bukan bersamanya. Allah sedang lindungi kamu dari masa depan yang bisa menghancurkanmu kalau terus dipaksakan. Dan ingat, melepaskan bukan berarti kalah. Melepaskan adalah tanda bahwa kamu percaya Allah punya rencana yang lebih baik. Kamu berhenti bukan karena kamu menyerah, tapi karena kamu tahu kamu layak untuk bahagia dengan cara yang diridai Allah. Sekarang coba kamu lihat dirimu sendiri. Dari 5 tanda tadi, berapa banyak yang kamu rasakan? 1, 2, atau semuanya? Kalau iya, jangan langsung sedih. Itu artinya Allah sedang berbicara lewat hatimu. Kamu tahu, Allah nggak pernah salah pilih waktu. Bisa jadi kamu nonton video ini di saat kamu hampir menyerah, atau di saat kamu sedang bingung antara bertahan atau pergi. Tapi yakinlah, kalau kamu sudah mendengarkan sampai sejauh ini, berarti Allah memang ingin kamu tahu bahwa kamu pantas bahagia, dan kamu pantas dicintai dengan cara yang benar. Jadi jangan menyesal sudah berjuang. Karena setiap perjuangan, setiap air mata, setiap doa yang kamu panjatkan, semuanya dicatat oleh Allah. Tidak ada yang sia-sia. Hanya saja, mungkin bukan Dia yang akan membalas perjuanganmu itu, tapi seseorang yang akan datang nanti, yang Allah pilihkan dengan penuh kasih sayang. Cinta yang datang dari Allah tidak pernah membuatmu merasa tidak cukup. Cinta yang ditulis Allah tidak akan membuatmu harus berjuang sendirian. Dan cinta yang diberkahi Allah akan membawa kamu pada kedamaian, bukan kecemasan. Kalau kamu masih merasa berat, masih ragu, masih takut kehilangan, katakan dalam hati, "Ya Allah, aku percaya pada rencanamu. Aku serahkan hatiku pada Engkau, karena Engkau yang paling tahu siapa yang pantas bersamaku." Dan jangan lupa tulis di kolom komentar angka 77, karena itu tanda kamu siap menyalurkan energi positif hari ini. Tanda bahwa kamu siap sembuh, siap memaafkan, siap melepaskan, dan siap percaya bahwa cinta yang benar akan datang di waktu yang tepat. Allah tidak pernah ingkar janji. Jika kamu ikhlas karenanya, maka cinta terbaik akan menghampirimu tanpa harus kamu kejar. Karena yang datang karena ridha Allah akan bertahan karena rahmatnya. Dan ketika waktunya tiba, maka kamu akan tersenyum dan berkata, "Oh, ini alasan kenapa dulu aku harus kehilangan." Karena ternyata, kehilangan itu bukan akhir dari segalanya, tapi awal dari sesuatu yang lebih baik yang Allah siapkan untukmu. Maka tetaplah percaya, tetaplah berdoa, dan tetaplah berpegang pada janji Allah. Karena hati yang tulus tak akan pernah dibiarkan sendiri olehnya. Kita sudah sampai di bagian ketiga, dan kalau kamu masih bertahan sampai di sini, berarti hatimu benar-benar sedang mencari jawaban. Mungkin kamu sudah lelah, mungkin kamu sudah terlalu banyak menahan, mungkin kamu sudah menutup mata berkali-kali, tapi luka itu masih juga terasa. Dan mungkin bagian ini adalah pesan terakhir yang Allah ingin kamu dengar sebelum kamu benar-benar belajar ikhlas. Cinta memang indah, tapi cinta yang salah arah bisa menjadi candu paling menyakitkan. Kadang kita tahu hubungan itu tidak sehat, tapi kita tetap bertahan karena takut kesepian. Kita lebih memilih disakiti daripada ditinggalkan. Padahal kesepian yang diridhoi Allah jauh lebih tenang daripada kebersamaan yang penuh dosa dan air mata. Ada kalanya Allah biarkan kamu jatuh cinta pada orang yang salah, supaya kamu tahu rasanya kehilangan, supaya kamu sadar bahwa ketenangan sejati tidak datang dari seseorang, tapi dari keikhlasan untuk menyerahkan hatimu hanya kepada Allah. Kamu tahu, banyak orang yang gagal move on bukan karena masih cinta, tapi karena mereka belum berdamai dengan takdir. Mereka masih merasa Allah tidak adil. Mereka masih bertanya-tanya, kenapa harus aku yang ditinggalkan? Padahal,
Kalau saja mereka mau berhenti sebentar dan melihat dari sisi yang lebih dalam, mereka akan sadar bahwa semua yang Allah ambil adalah bentuk kasih sayang. Coba kamu ingat, berapa banyak hal dalam hidupmu yang dulu kamu sesali tapi sekarang kamu syukuri? Sama halnya dengan cinta. Suatu hari nanti kamu juga akan berterima kasih pada Allah karena tidak mengabulkan doamu waktu itu. Karena kalau saja Allah kabulkan, mungkin kamu tidak akan menjadi sekuat sekarang. Cinta yang dipaksakan tidak akan pernah membawa keberkahan. Kalau hubungan itu sudah penuh tangisan, sudah dipenuhi pertengkaran, sudah tidak ada lagi ketenangan, tapi kamu masih bertahan hanya karena takut kehilangan, itu tanda bahwa kamu sedang mencintai manusia lebih dari mencintai Allah. Padahal, cinta sejati itu bukan tentang seberapa lama kamu bertahan, tapi seberapa tulus kamu bisa menyerahkan semuanya pada Allah. Kalau memang dia jodohmu, tidak peduli seberapa jauh kalian sekarang, Allah akan pertemukan lagi di waktu yang tepat, dengan cara yang lebih baik dan dalam keadaan yang lebih matang. Tapi kalau dia bukan jodohmu, sekeras apapun kamu memaksakan, Allah akan terus menjauhkan. Karena Allah lebih tahu mana yang kamu butuh, bukan sekadar yang kamu mau. Aku tahu, melepas itu bukan hal yang mudah. Apalagi ketika kamu sudah begitu dalam mencintai. Kamu sudah terbiasa berbagi cerita dengannya. Sudah terbiasa mendengar suaranya. Sudah terbiasa punya dia di setiap langkahmu. Tapi sayangnya, kebiasaan itu yang sering membuat kita buta. Kita bukan cinta, kita cuma takut kehilangan kebiasaan itu. Muninon. Tapi bukankah Allah lebih pantas untuk kita perjuangkan? Bukankah Allah lebih layak untuk kita cintai? Karena kalau kita menempatkan cinta di posisi yang benar, yaitu di bawah cinta kepada Allah, maka kehilangan manusia tidak akan pernah menghancurkan kita. Kamu harus percaya, ketika Allah mengambil sesuatu, itu bukan karena dia ingin menyiksamu, tapi karena dia tahu, kalau itu terus kamu pegang, kamu akan semakin jauh darinya. Jadi saat Allah menjauhkan dia darimu, itu bukan hukuman, tapi perlindungan. Tanda Allah sedang ingin kamu melepaskan bukan karena benci, tapi karena sayang. Mungkin kamu belum sadar, tapi setiap kali kamu menangis karena seseorang, sebenarnya Allah sedang berbicara lewat rasa sakitmu. Dia sedang memintamu kembali. Dia sedang menegurmu dengan lembut. Berhentilah mencari kebahagiaan di tempat yang salah. Allah tidak ingin kamu mencintai manusia sampai lupa mencintai dirimu sendiri. Allah tidak ingin kamu mengemis perhatian dari seseorang yang tidak menghargaimu, karena di sisi lain ada cinta yang jauh lebih tulus menunggumu, cinta darinya. Coba kamu lihat berapa banyak waktu yang kamu habiskan untuk memikirkan seseorang yang bahkan tidak pernah benar-benar berjuang untukmu. Berapa banyak malam yang kamu isi dengan air mata karena seseorang yang mungkin sedang tertawa bersama orang lain. Dan di setiap malam itu, Allah masih menunggumu untuk kembali berbicara padanya. Dia tidak marah, dia tidak menolakmu, dia cuma ingin kamu datang. Dia ingin kamu berdoa lagi. Dia ingin kamu menyandarkan hatimu lagi, bukan pada manusia, tapi padanya. Sadang kehilangan adalah cara Allah untuk menyelamatkan. Banyak orang berpikir kehilangan itu musibah, padahal justru sebaliknya. Kehilangan seringkali adalah anugerah yang belum kamu sadari. Karena kalau saja hubungan itu tidak berhenti, mungkin kamu tidak akan pernah menemukan dirimu sendiri. Cinta yang salah bisa membuatmu kehilangan arah, kehilangan semangat, bahkan kehilangan keimanan. Tapi cinta yang benar, meskipun sederhana, akan membuatmu lebih dekat dengan Allah. Karena jodoh sejati itu bukan tentang siapa yang paling membuatmu tertawa, tapi siapa yang paling membuatmu ingat pada Allah setiap kali bersamanya. Sekarang aku mau kamu jujur pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar bahagia selama ini, atau kamu cuma terbiasa pura-pura bahagia? Apakah kamu bertahan karena cinta, atau karena takut sendirian? Apakah kamu masih berjuang karena yakin, atau karena tidak berani melepaskan? Pertanyaan-pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya bisa mengubah hidupmu. Karena ketika kamu jujur pada dirimu, kamu akan tahu kapan waktunya berhenti. Kalau kamu merasa hatimu sudah tidak tenang, pikiranmu selalu kacau, ibadahmu mulai berantakan, maka saatnya kamu letakkan segalanya di tangan Allah. Katakan,
"Ya Allah, aku sudah berjuang. Sekarang aku ingin Engkau yang mengatur semuanya." Begitu kamu bisa mengucapkan itu dengan ikhlas, kamu akan merasakan sesuatu yang luar biasa, kelegaan. Bukan karena kamu sudah melupakan Dia, tapi karena kamu sudah berdamai dengan ketentuan Allah. Allah tahu luka yang kamu simpan. Tidak ada air mata yang sia-sia, tidak ada doa yang hilang begitu saja. Setiap rasa sakit, setiap kegelisahan, setiap sesak yang kamu tahan, semuanya dicatat. Dan suatu hari nanti, Allah akan perlihatkan bagaimana semua itu ternyata adalah jalan menuju sesuatu yang jauh lebih indah, cinta yang kamu lepaskan, karena Allah tidak akan pernah membuatmu rugi. Karena ketika kamu ikhlas, Allah akan menggantinya bukan hanya dengan seseorang yang lebih baik, tapi juga dengan ketenangan yang tidak pernah kamu rasakan sebelumnya. Kamu akan bangun di pagi hari tanpa lagi takut tidak ada kabar. Kamu akan tidur malam tanpa lagi menunggu pesan yang tidak pernah datang. Kamu akan tersenyum bukan karena seseorang, tapi karena kamu sudah merasa cukup bersama Allah. Dan itulah kebahagiaan yang sejati. Lalu belajarlah untuk tidak menyesali apa yang sudah terjadi. Kamu pernah mencintai, kamu pernah berjuang, kamu pernah berharap. Dan itu bukan kesalahan. Itu bagian dari perjalanan. Allah ingin kamu belajar tentang arti cinta yang sesungguhnya. Karena dari yang salah, kamu akan belajar untuk mencintai dengan cara yang benar. Cinta sejati bukan tentang memiliki, tapi tentang mengikhlaskan. Kalau memang dia baik, tapi belum waktunya, percayalah Allah akan pertemukan lagi di waktu yang lebih tepat. Tapi kalau ternyata bukan dia, yakinlah Allah akan kirimkan seseorang yang jauh lebih baik, yang kehadirannya tidak membuatmu berjuang sendirian lagi. Kamu harus tahu, tidak ada yang datang terlambat dalam takdir Allah. Semua sudah diatur dengan sangat rapi. Bahkan perpisahan yang kamu tangisi sekarang pun sudah ditulis olehnya sebagai bagian dari perjalananmu menuju seseorang yang tepat. Jadi berhentilah menyalahkan dirimu, berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain, dan berhentilah berdoa agar dia kembali. Mulailah berdoa agar hatimu dikuatkan, agar kamu bisa menerima apapun yang Allah tuliskan. Karena sesungguhnya, menerima takdir dengan ikhlas itu adalah bentuk cinta tertinggi kepada Allah. Itu tanda bahwa kamu sudah benar-benar pasrah, bukan menyerah. Kamu sudah berhenti bertarung melawan kehendak Allah dan mulai berjalan seirama dengan rencananya. Kalau kamu merasa sulit melepaskan, ingat ini. Kamu sedang berproses. Tidak ada yang langsung sembuh dalam semalam. Luka itu pelan-pelan akan sembuh seiring waktu, seiring doamu yang terus naik tanpa kamu sadari. Dan setiap kali kamu mulai rindu, setiap kali kamu hampir kembali ke masa lalu, ingatlah bahwa kamu pernah berjanji untuk mempercayai Allah sepenuhnya. Jangan biarkan hatimu kembali pada sesuatu yang sudah Allah jauhkan. Karena kalau kamu terus menolak untuk pergi dari yang salah, kamu tidak akan pernah sampai pada yang benar. Sekarang, angkat kepalamu. Tersenyum sedikit. Kamu sudah sampai sejauh ini, dan itu bukan kebetulan. Allah yang bawa kamu ke titik ini, supaya kamu belajar bahwa cinta yang sejati dimulai bukan dari dua manusia yang saling menyukai, tapi dari hati yang sama-sama tunduk kepada Allah. Dan suatu hari nanti, kamu akan bertemu seseorang yang saat memandangmu, dia tidak hanya lihat wajahmu, tapi juga lihat bagaimana kamu berusaha dekat dengan Allah. Dia tidak akan membuatmu menunggu tanpa kepastian, karena dia tahu menunda itu menyakiti. Dia akan datang dengan cara yang baik, berbicara dengan cara yang sopan, dan mencintaimu bukan untuk dunia saja, tapi juga untuk akhirat. Itulah jodoh yang ditulis oleh Allah, yang datang bukan karena kamu cari, tapi karena Allah kirim di waktu yang paling tepat. Kalau kamu masih di sini, mendengarkan sampai akhir, berarti hatimu benar-benar ingin sembuh. Dan percayalah, tidak semua orang punya keberanian seperti kamu. Tidak semua orang berani menghadapi kenyataan bahwa seseorang yang mereka cintai ternyata bukan jodohnya. Banyak yang masih terjebak, pura-pura kuat padahal remuk di dalam. Tapi kamu memilih untuk memahami, kamu memilih untuk belajar, dan itu sudah langkah besar menuju kedewasaan yang sesungguhnya. Cinta bukan tentang siapa yang paling kamu kejar, tapi siapa yang paling kamu percayakan kepada Allah. Karena di ujung semua rasa sakit, yang paling indah bukanlah ketika dia kembali,
Tapi ketika kamu bisa tersenyum dan berkata dalam hati, "Ya Allah, terima kasih sudah menulis kisah ini untukku." Kita sudah berjalan jauh sejak bagian pertama, membicarakan tanda-tanda bahwa dia bukan jodohmu meskipun kamu sudah berjuang mati-matian. Kita sudah sama-sama membedah luka, mengingat setiap kenangan yang rasanya masih menancap di dada. Tapi sekarang, kita sampai di bagian penutup, bagian di mana semua pelajaran tadi mulai bermakna. Kamu tahu, kadang yang membuat kita sulit melupakan bukan karena rasa cinta yang terlalu besar, tapi karena kita belum belajar melepaskan dengan cara yang benar. Kita masih memegang erat sesuatu yang seharusnya sudah kita serahkan kepada Allah. Allah itu Maha Baik. Dia tahu kapan harus memberi, dan Dia tahu kapan harus mengambil. Tapi kita, manusia, seringkali terlalu sibuk mempertanyakan. Kita lupa bahwa setiap kehilangan yang Allah tuliskan adalah bentuk perlindungan. Allah tidak pernah salah menempatkan sesuatu. Hanya saja, kita sering terlambat paham. Cinta sejati tidak akan membuatmu jauh dari Allah. Itu kalimat sederhana, tapi sangat dalam. Kalau kamu mencintai seseorang dan kamu merasa semakin malas beribadah, semakin sering menangis, semakin sering kehilangan arah, berarti kamu sedang salah arah dalam mencinta. Cinta yang benar justru membuatmu lebih dekat dengannya. Cinta yang benar membuat kamu ingin memperbaiki diri, bukan membenarkan dosa. Cinta yang benar membawa tenang, bukan ketakutan. Dan kalau semua itu tidak kamu rasakan, maka mungkin cinta itu hanyalah ujian, bukan takdir yang harus kamu genggam selamanya. Banyak orang berpikir bahwa jodoh itu harus diperjuangkan sampai titik darah penghabisan. Padahal jodoh bukan tentang siapa yang paling keras berusaha, tapi siapa yang paling ikhlas menyerahkan pada Allah. Kamu boleh berjuang, kamu boleh berharap, tapi jangan sampai lupa bahwa hasil akhirnya tetap di tangan Allah. Karena kadang, semakin keras kamu menggenggam sesuatu yang bukan milikmu, semakin sakit juga kamu saat Allah mengambilnya kembali. Allah tidak ingin kamu hidup dalam penyesalan. Dia hanya ingin kamu belajar. Belajar bahwa cinta bukan tentang siapa yang paling sering hadir, tapi siapa yang paling bisa membuatmu kembali padanya. Setiap perpisahan adalah pengingat bahwa dunia ini sementara. Tidak ada yang benar-benar abadi. Tidak ada yang bisa kamu pertahankan selamanya di dunia ini. Bahkan orang yang paling kamu cintai pun suatu saat akan Allah pisahkan. Tapi justru disitulah letak keindahannya. Karena semua yang fana ini sedang menuntunmu menuju yang kekal. Mungkin kamu merasa kehilangan, tapi sejatinya kamu sedang dipersiapkan. Dipersiapkan untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, agar nanti, ketika Allah mempertemukanmu dengan jodoh yang sesungguhnya, kamu sudah siap, bukan hanya mencintai, tapi juga membimbing, memahami, dan mendekat bersama menuju ridha Allah. Allah tidak pernah salah menulis takdir. Kalimat ini seharusnya kamu tanam dalam hati, karena seringkali yang membuat kita hancur bukan perpisahannya, tapi ketidakmauan kita menerima takdir itu. Kita merasa tahu yang terbaik, padahal hanya Allah yang tahu isi masa depan kita. Coba kamu bayangkan, kalau saja Allah kabulkan cintamu yang dulu kamu minta dalam doa, mungkin sekarang kamu tidak akan sekuat ini. Mungkin kamu akan hidup dalam hubungan yang terus membuatmu ragu, terus membuatmu menangis, terus membuatmu lupa pada Allah. Tapi karena Allah sayang, Dia jauhkan. Karena Allah tahu kamu pantas untuk sesuatu yang lebih baik. Kamu pantas untuk dicintai tanpa harus berjuang sendirian. Kamu tidak harus terus menyalahkan diri sendiri karena gagal mempertahankan seseorang. Kamu tidak harus terus menyiksa hati karena merasa tidak cukup. Baik, karena faktanya bukan kamu yang kurang, tapi memang Allah sudah menulis bahwa kisah kalian hanya sampai di situ. Dan bukankah setiap kisah, seindah apapun, pasti punya akhir? Bedanya, kamu sekarang tahu bahwa akhir ini bukan kehancuran, tapi jalan menuju awal yang baru. Belajar ikhlas itu tidak berarti berhenti mencinta. Banyak yang salah paham. Mereka pikir ikhlas artinya berhenti peduli. Padahal tidak. Ikhlas itu tetap cinta, tapi tanpa berharap dibalas. Ikhlas itu tetap mendoakan, tapi tanpa menuntut untuk memiliki. Karena cinta sejati tidak harus dimiliki. Kadang cukup disimpan dalam doa, lalu diserahkan pada Allah. Kalau memang ditakdirkan, pasti akan kembali. Tapi kalau tidak, doa itu akan kembali padamu dalam bentuk ketenangan. Dan tenang itu jauh lebih mahal daripada sekadar status hubungan. Kamu tahu apa yang paling indah dari orang yang ikhlas? Dia tidak lagi menyesali masa lalu, tidak lagi takut pada masa depan,
Karena dia sudah tahu, apapun yang terjadi, pasti ada alasan di baliknya. Dia tahu bahwa kehilangan bukan akhir dari cerita, tapi justru awal dari bab yang lebih indah. Dan dia tahu, selama masih bersama Allah, dia tidak akan pernah benar-benar sendirian. Cinta yang berakhir bukan berarti gagal. Kadang cinta yang tidak sampai justru cinta yang paling tulus. Karena dari situ kamu belajar tentang kesabaran, tentang pengorbanan, dan tentang makna ridha. Dan bukankah semua perjalanan spiritual berawal dari rasa sakit? Rasa sakit itulah yang mengantarkanmu pada titik sadar. Rasa sakit itulah yang membuatmu sujud lebih lama, berdoa lebih dalam, dan mencintai Allah lebih sungguh. Jadi jangan sesali luka yang kamu rasakan, karena mungkin dari luka itulah Allah ingin kamu kembali. Allah tidak ingin kamu terjebak dalam cinta yang membuatmu lupa siapa dirimu. Dia ingin kamu berdiri lagi, tersenyum lagi, dan melangkah lagi. Tapi kali ini, dengan hati yang lebih kuat. Karena cinta yang gagal bukan tanda kamu tidak pantas dicintai, tapi tanda bahwa kamu sedang disiapkan untuk cinta yang lebih matang. Jangan takut jatuh cinta lagi, tapi kali ini cintailah dengan benar. Jangan cinta karena takut kehilangan, tapi karena ingin sama-sama menuju surga. Jangan cinta karena ingin memiliki, tapi karena ingin saling menuntun. Karena jodoh sejati itu bukan yang datang cepat, tapi yang datang tepat. Ya, dan Allah tidak pernah terlambat dalam menepati janjinya. Kamu hanya perlu yakin bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkanmu. Meskipun kamu pernah kecewa, meskipun kamu pernah merasa sendirian, Allah selalu bersamamu. Dia yang tahu setiap air mata yang kamu sembunyikan. Dia yang tahu isi hatimu bahkan ketika kamu tidak sanggup mengucapkannya. Dan suatu hari nanti, semua doa yang kamu ucapkan dengan air mata itu akan kembali padamu dalam bentuk kejutan yang indah. Seseorang yang datang bukan untuk melengkapi, tapi untuk menyempurnakan. Bukan untuk membuatmu bergantung, tapi untuk berjalan berdampingan menuju Allah. Jadi hari ini, berhentilah menatap ke belakang. Kamu sudah cukup lama menunggu seseorang yang tidak pernah kembali. Sekarang waktunya kamu melangkah maju, menuju kehidupan yang Allah janjikan jauh lebih baik. Buka hatimu lagi. Tapi kali ini bukan untuk manusia dulu, tapi untuk Allah. Karena kalau Allah sudah menempati hatimu, kamu tidak akan pernah merasa kosong lagi. Mulailah hari ini dengan kalimat sederhana, tapi penuh makna. Ya Allah, aku percaya pada rencanamu. Aku pasrahkan semuanya kepadamu. Ucapkan itu dalam hati, dan rasakan bagaimana bebanmu perlahan terangkat. Karena saat kamu benar-benar berserah, Allah akan gantikan kesedihanmu dengan kedamaian yang tak bisa dijelaskan oleh kata-kata. Dan kalau nanti suatu hari kamu dipertemukan lagi dengan seseorang yang membuatmu merasa tenang, bukan karena dia sempurna, tapi karena dia membuatmu lebih dekat dengan Allah, itulah jawabannya. Itulah doa-doamu yang dulu pernah kamu ucapkan dengan air mata. Jadi jangan terburu-buru, fokus memperbaiki diri dulu. Karena jodohmu tidak akan datang karena kamu mencarinya kemana-mana, tapi karena kamu menyiapkan dirimu untuk pantas menerimanya. Kita semua sedang dalam perjalanan pulang, dan jodoh sejati bukan yang membuatmu berhenti di tengah jalan, tapi yang menemanimu sampai tujuan, menuju surga Allah. Jadi mulai hari ini, jangan lagi berdoa agar dia kembali, tapi berdoalah agar hatimu tenang. Jangan lagi berharap pada manusia, tapi berharaplah pada Allah. Karena siapapun yang kamu relakan karena Allah, pasti akan Allah ganti dengan sesuatu yang jauh lebih indah dari yang kamu bayangkan. Sekarang, aku mau kamu tarik napas dalam-dalam. Rasakan setiap detiknya. Kamu masih hidup, kamu masih punya kesempatan, dan Allah masih memberimu waktu untuk memperbaiki semuanya. Tulis di komentar angka 77 sebagai simbol energi positifmu. Tanda bahwa kamu sudah memilih jalan ikhlas. Tanda bahwa kamu sudah siap untuk menutup cerita yang salah dan memulai lembaran baru dengan hati yang bersinar. Karena hidup ini terlalu singkat untuk terus menunggu orang yang tidak ditakdirkan untukmu. Lebih baik gunakan waktumu untuk menjadi versi terbaik dari dirimu, agar nanti saat Allah kirimkan jodohmu, kamu sudah siap. Bukan hanya untuk dicintai, tapi juga untuk mencintai dengan cara yang diridai Allah.